Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat, diantaranya nikmat sehat dan sempat. Kedua kalinya salawat beserta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, dengan kata lain minaz zulumati ilan nur au ihdinas siratal mustaqim. Baiklah, majunya saya di sini akan mengulang materi yang telah disampaikan oleh Al Ustadz Imam Tarmizi Haris. Semoga beliau tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya akan membacakan hadis ke 64. Iza aratta an tazkura uyuba ghairika fazkur uyuba nafsika, yang artinya apabila kamu ingin menyebut atau menyebarkan aib orang lain, maka ingatlah aib dirimu sendiri. Hadis ini memberi peringatan kepada kita agar kita jangan suka membuka atau menyebarkan aib orang. Jangan sampai lisan kita ini terbiasa atau suka menyebut-nyebut aib orang lain, sebagaimana dalam hadis yang artinya barang siapa yang menutup aib seorang mukmin, maka kelak di hari kiamat Allah akan menutup aib orang tersebut. Marilah kita melihat diri kita sendiri, introspeksi diri kita sendiri seberapa banyak amal yang telah kita perbuat, dan jangan kebanyakan melihat kejelekan orang lain, karena orang lain tersebut belum tentu lebih baik daripada kita. Perbanyaklah mengingat Allah, karena itu sebagai obat bagi kita, dan jangan terlalu banyak mengingat manusia, karena itu bisa menjadi penyakit dalam diri kita. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji beserta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, terutama sekali nikmat sehat dan sempat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah barokah ini dalam rangka penuntut ilmu. Kedua kalinya salawat beserta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang, dengan kata lain minaz zulumati ilan nur au ihdinas siratal mustaqim. Baiklah, saya akan menyampaikan hadis yang telah dijelaskan oleh guru kita Ustadz Imam Tarmizi Haris. Hadis ke-50. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wad'ullaha wa antum muqinu nabil ijabah wa alamu annallaha ta'ala la yastajibu du'a min qalbi ghafilin lah." La yastajibu du'a min qalbi ghafilin lah. Doa adalah senjatanya orang mukmin. Doa itu mampu menembus apa yang tidak bisa ditembus oleh pedang. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa.
Dan manusia yang paling sombong ialah manusia yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun adab-adab kita berdoa, menghadap kiblat, mengangkat tangan, harus yakin doa kita akan diterima karena Allah itu sesuai prasangka hambanya. Sebab doa kita tidak diterima, tidak yakin doa kita dikabulkan, dalam diri kita atau badan kita masih terdapat sesuatu yang haram, segala sesuatu itu kecil bagi Allah, maka saat kita berdoa, yakinlah doa kita akan diterima. Sebelum kita berdoa, hendaknya kita membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena doa yang tidak dibacakan salawat belum tentu diterima. Tapi jikalau kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka doa kita langsung tembus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara tempat doa kita diijabah saat turun hujan, setelah sholat, doa yang berjauhan, musafir. Doa yang berjauhan gimana? Jelasin. Doanya ke orang yang berjauhan. Orang yang berjauhan. Disebutkan juga di kitab Bidayatul Hidayah yang berbunyi, doa miftahul ibadah. Doa adalah kuncinya ibadah. Doa diibaratkan seperti kunci, bergiginya diibaratkan makanan yang halal. Kunci tidak akan berguna tanpa giginya, begitulah dengan doa tidak akan diterima dengan makanan yang haram. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja berserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat. Salah satunya nikmat sehat dan sempat. Kedua kalinya tak lupa kita hanturkan selawat berserta salam kita ke atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila pada kesempatan kali ini saya ingin membacakan hadis yang sudah dijelaskan oleh guru kita Ustadz Imam Tarmizi Haris. Hadis ke 105. Iza saratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Jikalau kamu senang kepada kebaikan dan tidak senang terhadap kejelekan, maka engkaulah orang beriman. Dan di antara ciri-ciri orang yang beriman adalah dia bahagia oleh kebaikannya, bukan menyombongkan kebaikan. Dan ketika ia melakukan dosa, ia sedih, menyesal, begitupun sebaliknya. Orang yang paling bahagia adalah orang yang mampu membahagiakan orang lain. Ketika kita tersenyum kepada semua orang, maka senyum kita itu sedekah bagi kita. Jika kebaikanmu membuatmu bahagia dan kamu sedih ketika melakukan keburukan, maka kamu pantas menjadi orang mukmin atau orang yang beriman. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang atau lebihnya mohon dimaafkan. Wallahumma muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du.
Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat sehingga bisa berkumpul di tempat yang insyaallah barokah ini. Kedua kalinya salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ulang hadis yang telah dijelaskan oleh Al-Ustaz Imam Tarmizi Haris, yaitu hadis yang ke-14. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani atin min 'inda rabbi azza wa jalla faqala man shalla 'alaika min ummatika salatan kataballahu lahu biha 'ashara hasanatin wa maha anhu 'ashara sayyi'atin wa rafa'a lahu 'ashara darajatin wa radda 'alaihi mithlaha. Hadis ini menjelaskan bahwa barang siapa yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 1 kali, maka akan ditulis 10 kebaikan oleh malaikat dan dihapus 10 kejelekan oleh malaikat dan diangkat derajatnya 10 derajat. Ada dikisahkan di zaman Al-Imam Hasan Al-Basri, ada seorang wanita yang ditinggal mati oleh anaknya. Ketika wanita itu ditinggal mati oleh anaknya, wanita itu melapor kepada Imam Hasan Al-Basri. Apa kata wanita itu? Wahai Imam, anakku telah meninggal dunia, maka berikanlah aku 1 amalan supaya aku bisa berjumpa dengan anakku dalam mimpiku. Maka Imam Hasan Al-Basri memberikan 1 amalan, yaitu menyuruh wanita tersebut untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika sampai di rumah, wanita itu mengamalkan apa yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri. Ketika dia tidur, benar wanita itu bermimpi berjumpa dengan anaknya. Dalam mimpinya, dia melihat anaknya dibelenggu daripada tali api neraka dan diikat kakinya. Maka ketika dia bangun, wanita itu langsung menangis dan pergi menjumpai Imam Hasan Al-Basri. Ketika sampai di rumah Imam Hasan Al-Basri, dia menceritakan kisah dalam mimpinya. Maka Imam Hasan Al-Basri menangis. Kemudian setelah beberapa lama, Imam Hasan Al-Basri bermimpi berjumpa dengan putri seorang wanita itu. Dalam mimpinya dia melihat putri tersebut sudah berada di dalam surga, memakai pakaian yang sangat indah. Maka anak daripada wanita itu mengatakan, wahai Imam, apakah engkau tidak mengenal aku? Lantas Imam Hasan Al-Basri mengatakan, siapa engkau? Aku adalah anak wanita yang meminta amalan kepada engkau. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, kenapa engkau bisa mendapatkan kedudukan yang mulia seperti itu? Lantas wanita itu mengatakan, kemarin ada orang yang lewat di kuburanku, kemudian dia membaca salawat kepadaku 1 kali yang pahalanya dihadiahkan kepadaku. Maka seketika itu aku mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad Balfaqih mengatakan, wa hasa an tahrukan nar qalban fi mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan masuk neraka orang-orang yang di dalam hatinya masih tertanam rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad mengatakan, 1 salawat dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu mampu mencukupi kebutuhan hamba tersebut dunia dan akhirat. Untuk itu mari kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hanya ini bisa saya sampaikan. Kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halaman 43. Hadis 353. Dah? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min akbaril kabair ayyal'ana ar-rajulu walidayhi. Qila ya Rasulullah wa kaifa yal'ana ar-rajulu walidayhi? Qala yasubbu ar-rajula abar rajuli fa yasubbu abahu wa yasubbu ummah. Jadi termasuk di antara cara kita menghormati kedua orang tua itu adalah dengan menghormati orang tua kawan kita. Termasuk cara kita menyayangi kedua orang tua kita adalah menyayangi orang tua kawan kita, teman-teman kita. Maka artinya saat kita misalnya ada yang menghina, mengolok, mengejek orang tua kawannya, itu sejatinya dia menghina, mengolok, mengejek orang tuanya sendiri. Makanya Nabi mengatakan inna min akbaril kabair, termasuk inna dipakai di sini harfu taukid, benar-benar sungguh di antara dosa besar itu adalah ayyal anar rajulu walidayhi. Ada seorang anak yang melaknat kedua orang tuanya, mencaci, memaki, menghina kedua orang tuanya. Maka para sahabat bertanya, qila ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yal'anar rajulu walidayhi? Yo, bagaimana? Apa ada orang anak yang tega mencaci, memaki, menghina, melaknat kedua orang tuanya? Apakah ada yang tega? Seperti itu pertanyaan dari para sahabat ini. Maka Rasulullah SAW menjawab, yasubbur rajulu abar rajuli, fa yasubbu abahu wa yasubbu ummah. Oh, ketika ada seseorang yang menghina, mencaci, memaki orang tua kawannya, lalu kemudian kawannya itu balik mencaci ibu bapaknya, maka itu sama artinya dia sendiri yang mencaci, memaki kedua orang tuanya. Nah, ini ada dua kasus jadinya adik-adik sekalian. Kalau kita melihat di hadis ini, dia tidak langsung mengatakan kepada orang tuanya, dia tidak langsung mencaci kedua orang tuanya, tapi dia mencaci orang tua kawannya. Akhirnya kawannya itu mencaci balik orang tuanya. Ini kasus yang pertama. Nah, justru sekarang yang terjadi itu bukan malah seperti hadis ini. Ya, bukan malah seperti hadis ini. Yang terjadi malah benar-benar anaknya yang mencaci, memaki kedua orang tuanya. Maka itu kata Rasulullah SAW, min akbaril kabair, termasuk di antara dosa besar. Karena itu bagian daripada uququl walidain. Apa artinya uququl walidain? Durhaka. Termasuk durhaka kita sama orang tua itu bagaimana? Saat ditanya, nama bapakmu siapa? Den semel sebut aran dengan toa. Den semel sebut aran nina, aran nama. Nah, itu hati-hati itu. Bisa lari ke durhaka nanti. Siapa nama bapakmu? Berasi molo atau malu dan seterusnya. Atau ini dulu sering saya sampaikan kepada Anda, saya itu sangat tidak suka kalau ada santri atau santriwati ditanya pekerjaan bapaknya atau ibunya tapi dia malu jawab. Ingat, apapun pekerjaan orang tua kita, ibu bapak kita, dengan sebab pekerjaan itulah kita bisa belajar seperti saat ini. Mau dia jadi misalnya jadi buruh lepas, buruh harian atau apapun pekerjaannya, tidak usah malu disebut, ya, karena itu bagian dari perjuangan mereka untuk menghidupi kita.
Makanya sering saya sampaikan, jangan. Saya sangat kecewa kalau ada santri atau santriwati ditanya pekerjaan bapak mau apa. Padahal dengan pekerjaan yang malu dia sebut itu, orang tuanya membiayai dia untuk sekolah. Sampai sebesar saat ini kan berkat perjuangan daripada orang tua kita. Ya. Nah, itu maka adik-adik sekalian, mari mumpung kita masih punya orang tua, ya. Masih ada ibu bapak yang rela mensedekahkan, mengimpakkan hidupnya, jiwanya, raganya, bahkan nyawanya untuk menghidupi kita, membiayai kita. Bahkan ada itu kawan kita yang jauh-jauh rela orang tuanya jauh-jauh keluar untuk membiayai. Apa iya kita tidak menghargai jerih payah orang tua kita, keringat kedua orang tua kita, ya? Masa kita tidak hargai jerih payah orang tua kita? Sampai jauh-jauh pergi ke luar negeri, kerja di negeri orang, kita tidak tahu bagaimana kesehariannya, apakah dapat makan atau tidak, dan seterusnya. Apa iya kita sebagai anak tega melihat kedua orang tua kita? Apa iya kita sebagai anak tidak mau membalas jerih payah daripada perjuangan beliau-beliau? Walaupun 1000 atau 1.000.000 bakti yang kita lakukan untuk kedua orang tua kita dengan niat ingin membalas jasa mereka, 1000 kebaikan, 1000 bakti itu tidak akan pernah bisa membalas setitik saja perjuangan orang tua kita untuk kita. Tidak ada. Makanya tidak ada anak yang bisa membalas jasa orang tuanya. Ya, walaupun sering kita dipesan, balas jasa orang tuamu. Tidak ada yang bisa membalas jasa kedua orang tua. Yang harus kita lakukan apa? Berbakti sudah, tetap. Berbakti, ikuti perintah keduanya. Ya, apa yang diperintahkan kepada kita lakukan, kerjakan. Begitu. Paham ya? Nah, jadi termasuk dosa besar, di antara dosa besar itu adalah saat kita mencaci kedua orang tua kita. Nah, bagaimana gambaran mencaci kedua orang tua kita? Kita caci orang tua teman kita dan seterusnya. Paham tuh? Ya, mudah-mudahan lah. Ini sering-sering ingat jasa orang tua, makanya sering saya sampaikan kepada anak, kalau di antara obat malas, ya, di antara obat malas itu adalah lihat bagaimana munculkan wajah kedua orang tua kita saat mereka sedang kelelahan bekerja. Ada yang jadi petani di tengah sawah, ada yang jadi pedagang di tengah-tengah pasar. Maaf, misalnya ada yang menjadi tenaga kerja di luar sana. Itu munculkan, saat muncul rasa malas kita. Ya Allah, malas sekali saya. Saat itu hadirkan bagaimana perjuangan, bayangan, gambaran perjuangan kedua orang tua kita. Insya Allah, ya, insya Allah itu manjur itu. Tapi kalau malas kemudian membayangkan jerih payah orang tua masih saja belum hilang malasnya, berarti ada tanda tanya ini. Ada yang harus diperbaiki dari diri kita. Paham ya? Nah, begitu. Ada pertanyaan? Naktabi bihadzal qadar. Insyaallah barakatuh wa nafi'ah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan kapan pulangnya? Hah? Iya, kalau usulan saya kayak kemarin, jangan ada yang pulang. Biar kita lebaran Idul Adha-nya di sini. Ya, Adam ya. Siap? Ayo dipilih dulu lagi. Dipilih. Ayo kalau mau berdiri tadi. Berdiri sendiri. Ambil kitab. Yang misi besok dari santri kelas 5 yang pertama Fadli Mika. Ini juga. Yang kedua Adam. Yang ketiga Api Ardiansah. Yang keempat Lutfi Zulkarnain. Marilah kita tutup dengan sama-sama membaca doa tertentu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.